Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba, khasatan virus corona wal fakhsha wal munkar was suyuf al mukhtalifah wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina haza Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah ya. Karena hari apa itu, hari Jumat ya, malam Jumat, di WA para jamaah untuk membahas tentang masalah fatwa, maka sebisa mungkin saya menyiapkan materi berkaitan dengan fatwa tersebut ya. Dan ini kajiannya murni fikih ya, jadi fikih perbandingan, fikih fikih perbandingan pandangan para ulama ya, agar kita kemudian bisa bersikap adil dan bisa melakukan yang terbaik. Itu saja para jamaah rahimakumullah. Karena berbicara fatwa, maka ya mulai dengan definisi fatwa. Ini definisi secara bahasa. Jadi kalau bahasa Arab, fatwa itu maknanya al-jawab anil masalah, yaitu sesuatu yang merupakan jawaban atas persoalan, apapun persoalannya, kemudian jawaban persoalan tersebut disebut fatwa. Contoh makna fatwa secara bahasa yaitu perkataan raja di zaman Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau mimpi ya, maka dikumpulkan para pembesar petingginya. Beliau mengatakan, ya ayyuhal mala'u, wahai para petinggi, aftuni, berfatwalah, kalian berfatwalah nih terhadap saya, fi ru'yaya, tentang masalah mimpi saya. Jadi raja ini minta jawaban atas problem mimpinya. Nah, bahasanya pakai bahasa berfatwa. Nah, itu namanya fatwa menurut bahasa. Jadi bedanya fatwa dengan ijtihad itu, kalau fatwa itu ada masalah dulu baru dicarikan jawabannya. Tapi kalau ijtihad tidak mesti ada masalah, tapi sudah dicari jawabannya. Makanya lebih komplit produk ijtihad daripada produk fatwa. Para jamaah rahimakumullah, terus fatwa ini menjadi istilah syariah. Salah satu yang mendefinisikan fatwa secara syariah adalah kitab Syarah Al-Muntaha, Muntahal Iradah ya. Disebutkan bahwa fatwa itu adalah penjelasan hukum syariah yang muncul dari dalil atas problem atau masalah yang ditanyakan.
Makanya ulama itu berfatwa kalau ada yang tanya. Kalau tidak ada yang tanya, berijtihad. Seperti itu. Nah, tapi ulama yang tidak produktif hanya berfatwa, tidak pernah berijtihad. Kalau ulama yang produktif akan selalu berijtihad walaupun problemnya belum muncul. Makanya kitab-kitab ulama dulu itu banyak para jamaah. Kenapa? Karena mereka berijtihad. Tidak tidak hanya berfatwa. Nah, dalil yang melandasi bahwa fatwa itu adalah hukum syariah yang muncul karena problem. Ya, pertama makna fatwa secara bahasa. Yang kedua yang diungkap dalam surah Yusuf ayat 43 yang tadi sudah dijelaskan. Yang kedua hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, man su'ila an ilmin, siapa yang ditanya tentang satu ilmu, berarti makna ilmu itu adalah dia tahu masalah tersebut. Kalau hukum syariah ya dia tahu hukum syariahnya. Terus kemudian fakatamahu, dia tidak menyembunyikan, tidak mau berfatwa, maka Allah ancam aljamahullah bilijamin min narin yaumal qiyamah. Allah akan ikat dia, belenggu dia dengan belenggu dari api neraka di hari kiamat. Ini yang melandasi fatwa. Jadi fatwa itu penjelasan yang harus muncul atas problem yang ada berkaitan dengan hukum syariah. Para jamaah rahimakumullah, selanjutnya hukum fatwa itu seperti apa secara syariahnya? Sepakat jumhurul ulama bahwa fatwa itu fardu kifayah, Pak, bukan fardu ain. Jadi kalau sudah ada orang yang bisa berfatwa, yang lain gugur kewajibannya untuk berfatwa. Sebab apa? Sebab kalau kemudian fatwa itu jadi fardu ain, maka banyak orang yang akan berdosa. Sebab tidak semua orang menguasai ilmu syariah. Hanya beberapa orang saja, walaupun sudah dipanggil ustadz, belum tentu menguasai ilmu syariah. Sedangkan syarat berfatwa itu harus dari ilmu. Dan tidak hanya kemudian tahu, harus mesti faham. Maka hanya orang-orang yang tertentu yang bisa mengeluarkan fatwa. Karena orang tertentu, maka kemudian hukumnya menjadi fardu kifayah. Tidak diwajibkan untuk setiap individu. Seperti itu. Hanya orang yang mampu, memiliki kemampuan, dia yang wajib berfatwa. Nah, kalau kemudian tidak ada yang mampu berfatwa atas problem yang ada, maka satu negara, satu kampung, satu desa, satu RW dosa semuanya, Pak. Kenapa dosa? Sebab Islam itu sudah sempurna. Kalau ada problem Islam nggak bisa jawab, berarti Islamnya nggak sempurna gitu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna. Seperti itu. Kalau kemudian tidak dijawab, berarti menunjukkan Islam tidak mampu menjawab problem yang muncul, tidak sempurna. Nah, karena kemudian yang dicela Islamnya, maka kemudian penyebab pencelaan Islam itu adalah kemalasan masyarakat yang tidak belajar banyak, sehingga tidak ada satupun orang yang mampu berfatwa secara dalil syariah menjawab problem yang muncul. Imbasnya apa? Ketika tidak ada fatwa, maka kemudian orang jalan tidak sesuai hukum
syariah, akhirnya dosa semua. Maka hukum fatwa fardu kifayah, harus ada yang bisa berfatwa. Apa yang melandasi ini para jamaah, ya, saya singkat saja. Surah Al-Ahzab ini cerita bahwa kita itu sebelum dilahirkan ada perjanjian dengan Allah, setiap pergerakan kita itu harus sesuai hukum syariah. Makanya di doa Sayyidul Istighfar itu, wa ana abduka wa ana ala ahdika. Ya Allah, saya ini hambamu dan saya terikat dengan perjanjianmu. Awalnya perjanjian ini, hukum syariah ini dilempar ke langit, langit nggak mau. Dilempar ke gunung, gunung nggak mau. Dilempar ke bumi, bumi nggak mau. Dilempar ke gunung, gunung nggak mau. Dilempar ke manusia, manusia mau. Ini diungkap di surah Al-Ahzab ayat 72. Kalau tafsir Ibnu Katsir itu banyak ceritanya, panjang. Makanya kemudian sahabat Ibnu Abbas, Qatadah, Imam Dohak, Hasan Al-Basri dan yang lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud al-amanah, inna aradnal amanah, saya munculkan amanah pada langit, pada bumi, pada gunung, terus kemudian wahamalah al-insan, itu adalah at-takalif asy-syar'iyyah, yaitu hukum syariah. Makanya kemudian kambing nggak ditanya, Pak. Selain manusia dan jin tidak ditanya, tidak ada pertanggungjawabannya. Yang ada pertanggungjawabannya cuman kita manusia. Maka karena setiap pergerakan kita itu harus dipertanggungjawabkan, maka pergerakan kita harus sesuai dengan hukum syariah, seperti itu. Nah, karena harus sesuai dengan hukum syariah, Allah turunkan Rasul. Makanya kemudian ada ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Saya tidak akan mengazab satu kaum atau siapapun sampai saya utus Rasul. Maka syariah itu jalurnya bukan logika, tapi wahyu. Nah, makanya banyak problem kadang, Pak, di kontemporer itu, terutama masalah rumah tangga, orang nanya ke ustadz atau ke ustazah, tanya, Pak Ustadz, Bu Ustazah, saya punya problem ini, jawabannya seperti apa? Dijawab pakai logika itu sudah salah, Pak. Kalau jawabannya cuma pakai logika dan kebijaksanaan, nggak usah nanya sama Ustadz. Tanya sama orang yang lebih tua, lebih berpengalaman, nasihat. Jadi nanya Ustadz itu tujuannya hukum syariahnya seperti apa? Itu. Karena kalau masalah hukum syariah belum tentu yang lebih tua lebih tahu. Tapi kalau soal kehidupan, lebih tua itu lebih bijak. Nggak perlu nanya ke ustadz kalau cuman pakai logika. Maka fatwa itu dimunculkan untuk menjawab problem perspektifnya syariah. Seperti itu para jamaah. Nah, karena kewajiban ini, ya, maka kemudian orang awam setiap pergerakannya wajib ditanyakan ke ulama. Ini yang kedua dalilnya. Islam sudah sempurna. Nikmatku berarti sudah sempurna. Apa nikmat terbesar? Surga. Surga itu akan didapat atas rahmat Allah karena kita menjalankan aturannya. Maka setiap problem harus dibenturkan ke aturan Allah. Kalau sudah dibenturkan ke aturan Allah, kata Allah, wa raditu lakumul islama dina. Jadi kesempurnaan nikmat itu tak kala hukum Allah sudah diturunkan secara sempurna, itu nikmat, Pak. Sebab kita bisa menjalankannya sesuai yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi, maka Allah kasih nikmat.
Dari dasar ini maka fatwa harus muncul setiap ada problem yang ada. Nggak boleh nggak ada itu. Nggak ada, dosa semuanya. Berarti tidak ada hukum syariah dalam masalah tersebut. Kalau tidak ada hukum syariah di masalah tersebut, berarti hukum syariah tidak sempurna. Itu problemnya. Nah, kemudian siapa yang berhak berfatwa? Di surah At-Taubah itu udah jangan jihad semua. Ada beberapa orang yang tidak hanya tahu agama, tapi harus paham, Pak. Nah, ini orang yang nanti kelak berfatwa. Jadi orang yang berfatwa itu harus paham, tidak hanya tahu. Apa bedanya paham dengan tahu? Kalau tahu itu, antum tahu Ustadz Jamil enggak? Tahu, paham enggak? Enggak. Tapi kalau antum paham Ustadz Jamil enggak? Paham. Tahu enggak? Ya sudah pasti tahu. Sebab paham itu tahu sampai ke dalamnya, itu paham. Nah, orang yang berfatwa itu harus fuqaha, faham, tidak hanya tahu. Maka kemudian Allah perintahkan untuk tafaqquh fiddin, memahami agama, bukan ta'allumuddin, bukan mengetahui agama, tapi harus sudah sampai wilayah faham. Sehingga kemudian memunculkan produk ijtihad yang sesuai syariah. Tapi kalau cuma tahu, banyak salahnya nanti. Maka tugas orang yang sudah faham syariah adalah liyundiru qaumahum, munzirul qaum, pemberi fatwa, penyampai syariah. Tapi kalau tidak tafakuh berfatwa yang ngawur, maka hukum fatwa fardu kifayah. Kemudian selanjutnya syarat fatwa adalah tahu ilmu. Sepakat para jamaah bahwa ini soalnya banyak sampai 40 slide ini, maka dipercepat. Bahwa fatwa tanpa ilmu itu dosa besar. Itu seluruh ulama sepakat, Pak. Fatwa yang muncul tidak didasari ilmu syariah dosa besar. Apa imbasnya? Satu, bohong atas nama Islam, atas nama Allah dan Rasulnya. Ini hukum Allah nih, ini hukum Rasulullah nih, padahal bukan. Yang kedua, yang lebih parah lagi, menyesatkan manusia. Sebab manusianya yang mengikuti fatwa tersebut merasa menjalankan syariah, padahal yang dijalankan bukan hukum syariah. Maka kemudian para jamaah rahimakumullah, Rasul mengancam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Ibnu Abbas, man qala fil Quran bi ghairi ilmin, siapa yang mentafsiri Al-Quran pakai logika saja tanpa ilmu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia menyiapkan satu tempat di neraka. Pentingnya ilmu. Yang kedua, bahwa yang memberikan peringatan kepada manusia itu syaratnya dia harus tafaqquh fiddin, harus memahami, tidak hanya tahu. Berarti fatwa harus muncul dari faham agama. Yang ketiga, para jamaah rahimakumullah, siapa yang berfatwa menjawab problem agama tapi pakai logika, maka kemudian seluruh masyarakat yang menjalankan fatwa tersebut dosanya ditanggung yang berfatwa. Ngeri kan ya Pak ya? Kalau senegara gimana itu? Makanya orang yang berfatwa itu teliti betul. Imam Malik dulu itu ketika ditanya 40 pertanyaan, dijawab cuman 4.
Yang 36 tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Suruh cari yang lain yang tahu. Padahal yang nanya orang jauh. Sebab fatwa itu berat tanggung jawabnya. Seperti itu. Tapi harus ada orang yang berfatwa. Kalau tidak ada yang mengemban amal tersebut, maka sekampung dosa sebuah. Tapi sebenarnya yang penting rumusannya sih para jamaah. Fatwa tanpa ilmu dosa. Walaupun hasilnya benar di riwayat lain itu. Tapi fatwa yang muncul dari ilmu walaupun hasilnya salah dapat 1 pahala. Makanya rumusannya kayak matematika. Orang jawab pertanyaan matematika itu, kalau hasilnya benar, rumusnya salah, gurunya pasti nyalain. Ini nggak paham, nggak pakai cara. Walaupun pakai, apalagi kalau pakai misalkan caranya gini, tapi caranya salah, hasilnya benar. Maka guru akan lihat caranya, tidak lihat hasilnya. Tapi kalau caranya benar, Pak, terus kemudian hasilnya salah, dikasih nilai setengah. Itu fatwa. Dulu ada ulama namanya Abdurrahman ibnu Al-Mahdi, dalam tarikh itu masyhur, tinggal di Baghdad. Hafal ratusan ribu hadis, orang Arab asli. Nggak perlu ditanyakan ngerti nggak bahasa Arab. Hafal Quran, hafal ratusan ribu hadis, tapi kirim surat ke Imam Asy-Syafi'i di Mekah saat itu. Apa isi suratnya? Wahai Syafi'i, tuliskan ke saya bagaimana metode memahami Al-Quran. Sebab khawatir ketika kemudian muncul dalil baik Quran ataupun sunnah difahami salah karena tanpa ilmu. Kalau rumusannya salah walaupun hasilnya benar, diancam masuk neraka. Tapi kalau rumusannya benar walaupun hasilnya salah, dikasih janji sama Allah lewat hadis Rasulullah dapat 1 pahala. Itu yang bedain. Maka kemudian fatwa landasannya harus ilmu. Kemudian para jamaah rahimakumullah, baru sikap kita terhadap fatwa yang muncul. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang awam apapun problem yang muncul dalam dirinya, tidak harus problem secara umum ya Pak, satu negara seperti yang sekarang terjadi. Problem pribadi harus tetap minta fatwa, rumah tangga, kemudian ekonomi, pasar, pekerjaan, ibadah, dan segala macamnya harus dimintakan fatwa. Syekh, ulama, Pak Kiai, Pak Ustadz, saya punya problem ini, bener nggak secara syariah apa yang mesti saya lakukan? Bentar, saya kaji dulu. Terus dijawab, oh boleh, seperti itu, ini dalilnya, cara analisanya seperti ini, jalan. Itu fatwa. Maka kemudian orang awam harus meminta fatwa atas masalah yang terjadi pada dirinya. Kalau sudah difatwakan, harus diamalkan. Seperti itu. Apa? Sebab orang awam tidak mampu menganalisa langsung ke Quran dan hadis. Kalau langsung Qurannya benar, hadisnya benar, yang salah cara memahaminya. Dan itu problemnya banyak, kalau dijelaskan panjang. Maka kemudian ini para jamaah, tugas orang awam, gampang kok kita ini orang awam. Suruh tanya ulama, jika kita tidak
tahu, selesai. Nah, boleh enggak fatwa ini disampaikan ke orang lain? Ya silahkan, tapi kan belum tentu orang lain butuh fatwa yang semacam itu. Sebab problem manusia beda-beda. Maka fatwa itu dimunculkan ketika problemnya problem umum. Nah, tetapi terkadang para jamaah rahimakumullah, ada satu masalah jawabannya macam-macam seperti yang sekarang terjadi. Betul enggak? Makanya kita belajar fikih perbandingan mazhab. Bagaimana kalau satu problem terus fatwanya macam-macam hasil ijtihadnya? Nah, makanya kemudian di sini ya, diungkap bahwa orang yang berfatwa ketika menemukan fatwa yang berbeda-beda, dia boleh pilih fatwa mana yang cocok untuk dia. Tapi bagusnya nanya ulama. Kata ustadz ini, kata ustadz ini begini. Kira-kira yang harus saya jalankan yang mana ya? Sebab kenapa nanyanya ke ulama? Kalau ulama nanti jelasin, ini yang lebih kuat nih. Tapi jangan nanya yang berfatwa, sebab kalau yang nanya yang berfatwa pasti nguatin dirinya, betul nggak Pak? Misalkan Ustadz Jamil dan Ustadz Alamsa berfatwa berbeda, terus nanya ke Ustadz Jamil pasti akan jawab fatwa saya lebih baik. Tapi ketika nanya ke Ustadz Alamsa, fatwa saya lebih baik. Tapi kalau kemudian nanyanya ke yang lainnya, maka kemudian dia yang akan mempertimbangkan, Pak, Ustadz, saya tidak minta fatwa antum, saya cuma minta antum pertimbangkan kira-kira ada yang gini, itu yang bagus yang mana. Kan itu objektif nanti. Oh, ini yang bagus ini cara dalilnya lebih kuat, kamu jalankan yang ini. Itu bagusnya. Ketika lihat perbedaan pandangan para ulama dalam berfatwa. Apa yang melandasinya? Lihat para jamaah rahimakumullah, surah Al-Maidah, kata Allah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajah. Syariah dan jalan amal soleh, jalan itu Allah jadikan beda-beda. Dari zaman Rasul, nanti ada hadisnya. Walau sya'allah la ja'alakum ummatau wahidah. Kalau Allah mau dijadikan satu paham. Kita di sini sholat subuh berjamaah, sholatnya beda-beda enggak Pak? Angkat tangannya, doa rukunya, doa istiftahnya, cara rukunya, cara sujudnya, macam padahal satu masjid. Allah memang menghendaki perbedaan. Perbedaan itu sunnatullah, ketentuan Allah, tidak bisa dipungkiri. Nah, untuk apa perbedaan itu? Walakil liyabluwakum fima atakum. Allah pengen nguji terhadap wahyu yang Allah turunkan pada kita. Fastabikul khairat. Fokus kita mana yang membuat kita bisa berbuat banyak tentang amal soleh. Toh ujungnya ilallahi marji'ukum jami'ah. Kembalinya kan kita semua ke Allah. Yang melaksanakan A kembali ke Allah, yang melaksanakan B kembali ke Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti Allah ceritakan, kamu melaksanakan A, ikut ulama ini, silahkan masuk surgaku. Kamu melaksanakan B, ikut ulama ini, silahkan masuk surgaku. Kamu tidak melaksanakan A, tidak melaksanakan B, ribut berdebat terus, mana yang baik, tidak fastabikul khairat. Ya silahkan, dada amal solehnya masuk nerakaku, kan gitu. Ada orang berdebat mana yang benar sampai lupa amal soleh.
teoritis. Seperti itu. Nah, kemudian ini yang kedua para jamaah ya. Ternyata di zaman Rasul perbedaan fatwa itu, ijtihad itu sudah muncul. Ini hadis sahih. Kemarin sudah pernah dijelaskan, ada dua laki-laki dalam perjalanan muncul waktu sholat. Ya, terus kemudian tidak punya air, tayamum. Setelah selesai tayamum, sholat. Selesai sholat ternyata nemu air. Lalu yang satu mengulangi sholatnya, yang lain tidak mengulangi. Lalu datang ke Rasulullah. Rasul bilang ke orang tersebut, kamu yang sholatnya nggak diulang sesuai sunnah. Tapi kamu yang sholatnya tidak diulang, pahalanya 2. Ini kalau dipikir yang istimewa yang mana? Kan gitu. Kita berpikir kalau sudah sesuai sunnah, yang lawannya bid'ah. Ternyata yang tidak sesuai sunnah pahalanya 2, Pak. Dan itu Rasul yang bilang. Seperti itu. Nah, maka kemudian kenapa kok ini dikasih pahala 2, ini dikasih keistimewaan sesuai sunnah Rasulullah? Karena 2 amal perbuatan ini muncul dari ijtihad, bukan muncul dari pemahaman yang tidak dengan ilmu. Dan ini di zaman Rasul. Ternyata Rasul membenarkan 2 perbedaan yang 180 derajat. Itu kan 180 derajat, tidak 90. Bedanya total, itu berbalik arah. Satu melaksanakan, satu tidak melaksanakan. Tapi ternyata yang melaksanakan dapat 2 pahala, yang tidak melaksanakan sesuai sunnah. Enggak bid'ah, Pak. Dan hadis ini sepakat seluruh ahli hadis sahih. Termasuk ahli hadis zaman kontemporer seperti Syekh Albani. Tidak ada yang mengingkari tentang hadis ini. Itu yang perlu disadari. Nah, baru kita bahas masalah COVID ya. Yang fatwanya muncul tidak hanya dari MUI, saya pikir mah. Sudah ada fatwa yang saya kumpulkan dari Saudi, Pak. Ada dari Mesir, ada dari ulama Mauritania tentang fikih. Ya, saya tidak tahu, cuman beberapa ada yang besek ke saya, itu saja yang saya kumpulkan. Kevalidannya juga saya tidak tahu, Allahu a'lam. Tetapi muncul ini fatwa MUI, ini fatwa Hay'ah Kibar Ulama Saudi, ini fatwa Mufti Diyar Al-Misriyah, kayak gitu. Ini fatwa ulama dari Mauritania, ini fatwa dari Kuwait, pada rame di grup itu seperti itu. Tentang wabah penyakit yang mudah-mudahan Allah hilangkan secepatnya. Seperti itu. Kaitannya dengan fikih. Sholat Jumat, cuman yang hand sanitizer saya pikir slide-nya kebanyakan, Pak, jadi maka tidak dibahas. Ya. Ke dokter saja. Ini salah satunya ya. Ada ulama yang berpendapat bahwa boleh sholat Jumat ditiadakan, sholat jamaah juga ditiadakan, masjidnya ditutup di wilayah tingkat penyebaran wabah yang sangat tinggi. Sebab apa? Khawatir keselamatan manusia. Ini yang melandasi fatwanya para jamaah. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, Ibnu Umar azannya "Shollu fi rihalikum", di YouTube itu kayaknya sudah ada ya di Kuwait nih. Jadi hayya 'alas sholahnya diganti "Shollu fi rihalikum". Udah, kamu sholatnya di rumah saja. Tapi kemarin banyak kasus, Pak. Jadi Jakarta itu kan ditutup. Kayak gitu. Tidak sholat Jumat. Beberapa masjid itu mengumandangkan "Shollu fi rihalikum", tapi jamaahnya tetap banyak yang datang. Sampai 2 baris, 3 baris. Lucunya
sudah datang banyak itu nggak ada sholat Jumat. Dan terakhir di detik.com itu muncul itu di Istiqlal, Pak. Makanya ya la ilaha illallah, ini gimana, kata saya, bingung. Sholat zuhur jamaahnya banyak, udah sesuai sholat Jumat itu, kenapa harus sholat zuhur? Sama-sama kumpul, sama-sama masjidnya nggak ditutup. Berarti tidak konsisten. Kalau muazzinnya bilang udah sholat di rumah saja, nggak boleh ke masjid, ya kuncilah masjidnya, pakai spanduk besar. Kalau kemudian masih ada satu soft, dua soft, ya itu namanya jamaah itu minimal dua loh, bukan dua soft, Pak, dua orang. Perintahnya dilarang berjamaah di masjid, suruh sholat di rumah masing-masing berjamaah dengan keluarganya. Ternyata masjidnya mengadakan sholat jamaah. Itu namanya apa? Kalau orang Jawa bilang mah jarkoni, Pak. Pernah dengar, Pak? Ngajarin tapi enggak melaksanakan. Kasih pengumuman tapi yang melanggar pengumuman itu sendiri. Kalau sudah kumpul lebih dari 12 orang, kalau Imam Abu Hanifah lebih dari 4 orang, kenapa tidak sholat Jumat? Kenapa harus sholat zuhur berjamaah? Itu problemnya. Tidak salah di fatwanya, tapi salah memahami fatwanya. Nah, Ibnu Umar kaget kan masyarakat, kok ini azannya bukan hayya 'alas shalah, tapi shollu fi rihalikum. Akhirnya ditanya Ibnu Umar ini, kenapa kayak gitu? Dijawab, ini malam dingin, hujan, angin kencang. Dulu di zaman Rasulullah ketika hujan, terus kemudian anginnya kencang, terus kemudian dingin, Rasul perintahkan tukang azannya untuk sholat di rumah, suruh ganti, bukan ke masjid, bukan hayya 'alas shalah, tapi shollu fi rihalikum. Kalian sholatlah di rumah saja, tidak usah datang ke masjid. Nah, ini yang jadi dalil pertama, hujan saja boleh tidak berjamaah, apalagi wabah. Itu pikirannya yang pertama. Yang kedua, para jamaah rahimakumullah, ada hadis, jadi orang itu tidak boleh sombong sampai kemudian ini mah nggak apa-apa, jangan Pak, bahaya, kebal saya, itu nggak boleh, nggak ngaruh. Jadi orang, kata Rasul, tidak boleh membahayakan dirinya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ini yang dipikirkan kalau ke masjid bahaya, gitu. Kalau karena kumpul. Nah, maka kemudian udah nggak usah kumpul-kumpul, nanti takut kena wabah. Nah, itu yang melandasi boleh tidak berjamaah. Yang ketiga ada larangan Rasul, hadis riwayat Bukhari, yang sakit haram menularkan penyakitnya ke orang lain. Kata Rasul, kalian la turidu al-mumarrid, kalian jangan datangkan orang yang punya penyakit menular, sehingga kemudian penyakit menularkan penyakitnya alal musih, kepada orang yang sehat. Makanya wanti-wanti kan kayak gitu,
Jangan sampai kemudian yang punya penyakit menularkan penyakitnya ke orang lain. Jangan sampai punya pikiran saya nggak mau meninggal sendirian, saya tularkan. Nah ini kan jahat, Pak. Maka kemudian kumpul-kumpul nggak boleh. Terus kemudian para jamaah rahimakumullah, saya menyampaikan saja ini, tidak memberikan kritik ya. Takutnya tidak objektif kalau memberikan komentar gitu, Ustaz. Ada hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, firra minal majdum. Jadi juzam itu, Pak, ada yang menerjemahkan penyakit lepra, menular, wabah itu. Kata Rasul, kalau ada yang terkena penyakit lepra, hindari, jangan dekat. Enggak usah sok kebal, kata Rasul. Oh, enggak apa-apa. Kena nantinya. Mati juga mati. Iya, mati juga mati. Ya udah, kalau lapar enggak usah makan. Nanti juga Allah kasih kenyang, gitu kan. Maka firaraka minal asad, seperti kamu lari dari singa. Makanya ada yang menganalogikan, ya udah orang-orang yang bilang kayak gitu mati, masukin aja barang sama kandang singa. Kalau Allah takdirkan belum mati, mati, namanya bunuh diri itu. Di situ. Maka kemudian kumpul-kumpul dilarang, takut bikin nular seperti itu. Ini ceritanya panjang ini. Dulu negeri Syam itu pernah kena wabah penyakit, Pak. Di bawah pimpinan Ubaidillah, Abu Ubaidah. Abu Ubaidah. Ya, hadisnya panjang. Terus Umar bin Khattab mau ke situ. Ternyata dilarang, itu ada wabah. Terus kemudian nggak jadi masuk. Ditanya, kenapa nggak jadi masuk? Bukankah semua sudah ditakdirkan sama Allah? Kata Umar bin Khattab, nafiru min qadarillah ila qadarillah. Kita ini lari dari satu takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Usaha seperti itu. Maka kemudian ini jadi dalil bahwa kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terkena wabah penyakit. Salah satunya tidak dengan cara kumpul-kumpul. Nah, salah satu bentuk kumpul-kumpul itu sholat berjamaah. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini jenisnya gini, sifat fatwanya. Orang bisa boleh menyelesaikan masalah dengan cara rasional, tetapi tidak semua masalah itu selesai dengan sisi rasional. Ada sisi spiritual, Pak. Sebab pemberi masalah itu adalah Allah. Maka jalankan dua-duanya. Bagaimana usaha rasionalnya dan bagaimana usaha spiritualnya. Fatwa itu muncul yang kedua ini karena ketidakkonsistenan kita, Pak. Ke masjid ogah, takut kumpul-kumpul, ke pasar iya, ke mall jalan, Pak. Jumatan ditutup, kerja masih terus, padahal kerja juga ngumpul. Seperti itu fatwa kedua yang muncul. Takutnya, Pak, setiap amal ibadah kan dihisab, betul nggak? Nanti ditanya sama Allah, kamu ke masjid Jumatan? Enggak ya Allah, di hari kiamat. Kan dipertanyakan, kenapa kayak gitu? Khawatir ya Allah, wabah penyakit. Terus kamu ke pasar dan kerja, iya ya Allah. Kenapa enggak khawatir? Kita jawab apa, Pak?
Maka kekhawatiran akan pertanggungjawaban kita besok di hari kiamat di hadapan Allah. Maka muncul fatwa kedua ini. Di antara salah satunya ulama Mauritania yang saya dapatkan itu. Jadi tetap sholat tapi jaga diri, pakai disinfektan ya Pak, dibersihkan, pakai hand sanitizer, pakai masker, sholat renggang-renggang kan gitu. Boleh enggak sholatnya enggak rapat? Boleh. Pernah terjadi di zaman Rasulullah Abi Bakroh. Ulama itu sepakat Pak bahwa rapatnya sholat dan lurus itu sunnah. Buka aja kitab-kitab fikih. Abi Bakroh itu softnya sendirian, ruku masih sendirian. Selesai sholat Rasul ngomong ke Abi Bakroh, zadakallahu khirson, besok-besok jangan kayak gitu, yang rajin lagi, wala ta'ud, jangan diulangi. Tapi dia disuruh ulang gak sholatnya? Enggak. Maka seluruh perintah tentang taswiyatus sufuf, rapatnya barisan dan lurus, karena ada hadis ini dan tetap sah sholatnya, dikembalikan ke hukum sunnah, tidak bisa sampai wajib. Sebab kalau sampai wajib, ini sahabat Abi Bakroh batal sholatnya di situ. Pakai masker, hidungnya ketutup, sah nggak sujudnya? Sah, nggak apa-apa. Pakai hand sanitizer, alkohol kan, betul nggak Pak? Yang najis itu alkohol apa minuman memabukkan? Minuman memabukkan, bukan alkohol Pak. Kalau yang najis alkohol, maka ada 1% kadar alkohol dihukumi. Ternyata enggak. Contoh tape, ya, ada alkoholnya itu. Tapi ulama bilang ini kadar alkoholnya enggak bikin mabuk. Kalau alkohol murni bikin mabuk apa racun? Racun. Coba aja minum spiritus, bukan mabuk, insya Allah meninggal itu. Makanya saya juga dulu bingung, ada orang kemudian parfum non alkohol biar sah jumatannya. Lah, dari mana kemudian kalau ada alkoholnya jumatannya tidak sah? Apa parfum itu memabukkan? Coba aja minum, besok masuk rumah sakit insya Allah. Sebab parfum itu satu bukan minuman, yang kedua tidak memabukkan tapi meracuni. Yang najis itu di Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsun min amalish syaiton. Yang dihukumi rijsun itu khomer. Apa khomer itu? Rasul bilang dalam hadisnya, kullu muskirin khomrun, setiap yang memabukkan itu dihukumi. Nah, apa khomer? Setiap khomer dihukumi najis. Alkohol tidak memabukkan tapi meracuni. Tapi minuman dengan kadar alkohol tertentu memabukkan. Makanya hukum mabok minuman itu temporari Pak. Ketika berubah jadi cuka masih najis enggak? Enggak. Sudah boleh dilaksanakan, bahkan dijual di toko-toko herbal itu cuka apel. Nah, di situ. Maka kemudian lihat dalil syariahnya, yang najis itu yang mabuk, ada alkohol atau tidak ada alkohol. Kalau tidak memabukkan, kalau diminum banyak enggak memabukkan, maka ini minuman tidak najis dan tidak haram. Maka enggak usah ragu pakai hand sanitizer ya Pak. Saya juga bawa kadang seperti itu. Ya udah, jalan saja. Kalau butuh pakai masker, pakai masker. Kalau butuh direnggangin sholatnya, direnggangkan sholatnya. Nanti gimana jamaahnya sah nggak sah? Kalau tanya istimewa atau enggak ya enggak kan gitu, seperti itu. Darurat kondisinya. Penuh masjidnya. Coba renggang-renggang ya.
Nah ini yang memunculkan fatwa kedua. Sebab tidak hanya sisi rasional, khawatirnya gini Pak, kita mikir pencegahannya gini, ternyata Allah nggak ridho, akhirnya muncul masalah baru. Seperti itu. Itu kalau cara berpikir secara rasional. Hingga muncul fatwa kedua ini. Yang melandasi, lihat dalil hadis riwayat Bukhari. Ini pemahaman ulamanya Pak. Rasul bilang la adwa, tidak ada penyakit menular itu. Yang nularin Allah. Jadi penyakit itu tidak nular dengan sendirinya, digerakin sama Allah Pak. Nah pertama ini ya, menyadarkan spiritual. Tapi Rasul ngomong wa firra minal majdum. Yang kedua menyadarkan sisi rasional. Dua-duanya harus jalan. Jangan muncul seperti tadi. Oh, udah mati ini karena Allah ini waktunya belum mati. Ya benar sih. Seperti itu, waktunya belum ketular. Ada kan orang gerak sana kemari tapi tidak tertular. Ada orang yang menjaga diri tapi tetap tertular. Kalau Allah kasih waktunya nasallallahu al-afiyah ya, ketular Pak. Seperti itu. Tapi logikanya kalau sudah menjaga diri, tertularnya minim, seperti itu. Maka kemudian Rasul masukkan dua sisi rasionalitas, dua nasihat, sisi spiritual mendekatkan diri ke Allah, sama sisi rasionalitas, usaha zahir. Kata Rasul, la adwa, tidak ada penyakit menular, maka dekati Allah agar tidak tertular. Tapi wa firra minal majdum, kalau ada yang kena wabah penyakit menular, jangan dekati, itu nekat, bunuh diri namanya. Jadi usaha jalan, dekati Allah jalan. Nah, menutup mata rantai. Kadang para jamaah yang kita tutup itu begini. Harusnya kan dimunculkan dulu analisa. Ini penyebab penularannya di mana? Itu yang harus ditutup dulu kan. Ini orang-orang yang kena penyakit ketularan di mana? Itu namanya survei kan. Di bandara ya tutup bandaranya. Di pasar ya tutup pasarnya. Di masjid ya tutup masjidnya. Kayaknya yang tertular itu bukan dari masjid ya Pak. Tapi yang suka traveling itu, tapi baru kayaknya ke luar negeri, ke sana kemari, atau rapat, jabat tangan, segala macam. Yang orang mobilitasnya tinggi. Nah pertanyaannya, kenapa masih duluan yang ditutup? Kan gitu. Nah itu fatwa yang kedua. Padahal usahanya dua kata Rasulnya. Ihfazillah, jaga Allah, maka Allah akan menjagamu, sambil usaha zahir. Nah dalil yang kedua para jamaah rahimakumullah. Dulu itu ada zaman posisi orang takut banget, yaitu kondisi perang. Perang ini dihadapannya musuh antara hidup dan mati. Ini dalil kedua ya. Tapi dalam kondisi perang, Allah tetap merintahkan Rasulullah untuk mendirikan sholat jamaah. Itu surah An-Nisa. Kamu kalau dalam kondisi perang, dirikan sholat jamaah. Nah, tapi diatur satu baris, musuhnya di mana kan gitu. Di surah An-Nisa itu 2 ayat kalau tidak salah. Kalau misalkan begini para jamaah, musuhnya posisinya di arah lawan kiblat, maka kemudian imamnya menghadap ke kiblat, sebagian makmum ikut imam, sebagian makmum menghadapnya ke sana. Nanti kalau sudah 1 rakaat baru putar ganti. Tergantung musuhnya di mana saja. Kalau musuhnya di depan imam ini ada jamaah. Mempersiapkan takbir enggak? Takbir, tapi mereka diem saja, jaga. Takut musuh datang, langsung perang.
Nanti kalau sudah 1 rakaat, yang di depan imam ini mundur ke belakang, yang di belakang imam maju ke depan. Itu namanya sholat khauf, sholat dalam kondisi takut, Pak. Takut nyawa terancam, tapi tetap didirikan sholat berjamaah. Tapi sholat jamaahnya safety, memproteksi terjadinya bahaya. Tidak kemudian gara-gara tawakalnya tinggi, sebenarnya bukan tawakal, akhirnya ruku semua, sujud semua, musuhnya datang ya mati semua nanti. Seperti itu. Maka kemudian sisi rasionalitas harus muncul, tapi sisi spiritual juga harus muncul. Baik. Nah, selanjutnya ini dalil ketiga. Kalau lihat dalil ketiga ini, Pak, maka kemudian ada hamba sahaya, ada perempuan, ada anak kecil, dari yang terakhir orang yang sakit. 4 orang ini yang gugur kewajiban Jumatnya. Tapi takut? Tidak. Kalau yang sakit ya jangan Jumatan. Ini kajian usulnya sebenarnya panjang, Pak. Jadi ada ilah, ada hikmah, tapi nanti takut kepanjangan. Kurang lebih sederhananya seperti itulah. Covernya aja. Khawatirkan ini. Kalau dalam satu desa tidak didirikan sholat berjamaah, takutnya desa itu dikuasai setan. Akhirnya bukan tidak dapat hidayah Allah, dapat hidayah setan. Bukan selesai masalahnya, malah nambah. Sebab tidak dibenahi sisi spiritualnya. Dan kemudian ini yang saya cerita tadi, bahwa besok di hari kiamat catatan amal perbuatan manusia itu ini di surah Kahfi kan dikasih. Lalu orang-orang pendosa mereka merasa takut, kok besar kecil ada catatannya semua, dan ditanya. Nah, maka ininya para jemaah. Kalau ditanya, kamu tidak sholat Jumat hari itu, dijawab, betul ya Rob, kami tidak boleh berkumpul-kumpul, takut tertular wabah. Lalu ditanya, kamu pergi ke pasar dan masih bekerja saat itu, betul ya Rob. Nah, terus dikatakan, bukankah itu kumpul-kumpul, bagaimana kita pertanggungjawabannya di hadapan Allah? Berarti kita tidak konsisten. Kalau lockdown semua total di rumah saja, selamat insya Allah. Itu yang terjadi di zaman Umar bin Khattab. Suruh di rumah semuanya, nyiapin bekal makanan yang cukup, nggak ada yang keluar sampai waktu tertentu. Pasar sepi, semua sepi, di rumah semuanya. Kalau kayak gitu kan nularnya susah. Tapi kalau masih ada yang kontak, masih ada yang bertemu, berpotensi nular. Berpotensi nular, pulang ke rumah, nularin yang di rumah. Berarti jalurnya setengah hati. Kalau nasi setengah mateng, ngenyangin sih Pak, tapi bikin sakit perut. Kecuali telur setengah mateng bikin sehat kan gitu. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, tapi lepas dari semacam itu, ujungnya para jamaahnya ulama berbeda pendapat. Seperti itu. Perbedaan ini tidak usah saling mencela lah. Semuanya muncul dari berpikir tentang maslahah syar'iyah, dan semuanya muncul dari dalil kok. Dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Udah kelamaan belum Ustaz? Atau ada yang